Oke, kembali lagi di channel Sobat Barber Official. Hari ini kami akan membuat konten tutorial cara cukur rambut untuk para pemula. Check it out. I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling your lies. I've had enough. I can't run your place in this faulty game. And all the words you speak mean nothing more to me. 'Cause let's start over now. Rewind, and I won't let you go. I need you by my side. Baiklah, first time pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial untuk memangkas, dimana untuk pertama kali kita akan melakukan proses spraying. Spraying ini adalah proses untuk memuncratkan air ke permukaan rambut sehingga rambut menjadi basah semuanya ya kawan-kawan. Jadi itu tadi fungsi dari spraying yang akan dilanjutkan dengan proses parting. Nah, jadi mudah kan partingnya kalau sudah basah? Oke. Jadi parting ini merupakan proses untuk membagi rambut menjadi beberapa bagian pada bagian samping. Fungsi parting ini sendiri merupakan cara untuk memudahkan kita memotong rambut pada bagian samping, kanan, dan juga kiri. Dan lihat bagaimana proses parting pada Sobat Barbershop kali ini. Mudah-mudahan berguna untuk kalian ya. Untuk diperhatikan kepada kawan-kawan subscriber channel Sobat Barbershop Official, jadi fungsi hair clipping ini juga sangat penting bagi kita yang akan melakukan parting, sebab tanpa menggunakan hair clipping tentunya kita akan kehilangan seluruh bagian yang telah kita rapikan sebelumnya. Jadi pastikan kalian telah mempersiapkan hair clipping. Selanjutnya proses blowing. Proses blowing ini sendiri adalah proses mengeringkan rambut agar rambut yang telah kita basahi tadi kering kembali, karena kita akan melakukan pemotongan pada samping menggunakan clipper. Jadi jika rambut basah tentunya akan slip di dalam clipper. Kita menggunakan guard nomor 3 dan tuasnya kita open, dimana proses ini akan membuat baseline, dimana baseline ini sendiri merupakan patokan dari bagian rambut samping atas yang tentunya akan menambah estetika rambut pada bagian samping customer kalian. Silahkan dinikmati. Kalian perhatikan bagaimana cara menggosok sesuai dengan garis yang telah kami pandu. Digosok-gosok terus, digosok-gosok ya guys ya. Kan baseline yang telah kalian bangun jangan sampai patah, masih sesuai dengan garis patokan yang telah kami beritahu tadi. Setelah beres membuat baseline, kita beralih pada guard nomor 1 untuk membuat guard line, dan tentunya panduan telah kami berikan di sini. Perlu kalian garis bawahi bahwasanya guideline ini sendiri berada 2 jari di bawah dari baseline yang telah kita buat tadi.
gosok terus di pada bagian bawah, sesuaikan dengan garis yang telah kita jadikan patokan agar nantinya hasilnya menjadi lebih memuaskan. Baiklah sobat barber, setelah kita membuat guideline, selanjutnya kita beralih menggunakan guide nomor 2 yang berguna untuk menyatukan guideline dan baseline, dimana kita sebut ini sebagai guide 2. Nah, dapat kalian pahami bagaimana cara mengambil rambut potongan samping agar menciptakan gradasi yang betul-betul indah ya sobat-sobatku. Next step, setelah kita menggunakan guide nomor 2, nah, selanjutnya kita dapat melihat menggunakan guide nomor 1,5 untuk menghaluskan lagi sisa garis sehingga garisnya lebih terlihat lagi gradasinya, sobat-sobatku. Untuk step kali ini, sobat-sobat barber, kita menggunakan tuas yang kiranya kita buka dan juga kita tutup atau mungkin kita gunakan pada pertengahan yang tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan ya kawan-kawan. Selanjutnya setelah kita menggunakan guide nomor 1,5, kita selanjutnya menggunakan guide nomor 1 untuk menghilangkan garis-garis hitam yang masih tersisa pada potongan samping rambut. Pada guideline yang tadi dapat kalian saksikan secara sama bagaimana cara merapikan pada potongan guideline pada samping-samping rambut customer kalian. Jangan sampai kesisa hitam-hitamnya ya kawan-kawan. Next step, kita menggunakan guide setengah untuk merapikan lagi rambut-rambut yang masih tersisa pada guideline sebelumnya, dimana guideline setengah ini sendiri dapat merapikan rambut-rambut pada bagian bawah yang masih tersisa hitam-hitamnya untuk menciptakan gradasi yang indah kawan-kawanku. Dan final step dari guideline ini sendiri kita gunakan lagi guide 1. Kita kembali pada guide 1 yang berfungsi pada tujuan akhir kita mendapatkan gradasi yang bagus, dimana kita melakukan pemolesan pada bagian akhir menggunakan guide 1. Selanjutnya kita menggunakan trimmer untuk memperindah outline, mana outline yang telah kita buat akan kita tajamkan lagi bagian-bagian sisi sampingnya agar lebih terlihat dan juga terlihat lebih rapi tentunya ya sobat-sobat. Kita rapikan terus sesuai dengan garis yang simetris tentunya, dimana garis simetris ini tentunya akan memberikan garis tegas pada potongan samping rambut agar terlihat lebih rapi setelah
keluar dari barber kita. Selanjutnya kita akan menggunakan clipper overcomb untuk mempertegas baseline yang telah kita buat. Di sini kalian perlu garis bawahi untuk mengambilnya cukup tipis-tipis saja ya sobat. Sebab fungsi dari clipper overcomb ini sendiri berfungsi untuk menegaskan kembali bagian-bagian baseline yang tentunya belum bisa diambil menggunakan clipper, sehingga kita gunakan metode overcomb untuk merapikan pinggir-pinggiran yang masih belum benar-benar maksimal. Kita terus mengayunkan clipper kita pada metode overcomb ini sendiri, karena overcomb ini sendiri akan kita gunakan untuk memaksimalkan hasil pada pola simetris pada bagian pinggir-pinggiran rambut. Next, kita akan menggunakan gunting penipis untuk menghilangkan bagian-bagian hitam membandel ya. Jadi untuk kalian, bagian-bagian hitam yang masih tersisa di bagian-bagian pinggir pertengahan rambut yang telah kita ambil sebelumnya, kita maksimalkan kembali menggunakan gunting penipis ini yang berfungsi untuk menipiskan bagian-bagian tersebut sehingga hitam-hitam pada bagian samping rambut menjadi lebih tipis lagi. Tapi jangan tipis-tipis ya. Kita ayunkan gunting kita terus sampai pada seluruh bagian samping telah mendapatkan penipisan yang benar-benar signifikan, dan juga kita dapat melihat bagaimana warna hitam yang sebelumnya ada pada bagian pertengahan pinggir rambut menjadi benar-benar lebih tersamarkan. Next step, kita akan mencabut jepit rambut yang ada bagian atas rambut, agar selanjutnya kita lanjutkan pada pemotongan rambut bagian atas. Selanjutnya kita beralih pada fokus kita di bagian rambut atas. Jadi kita spray dulu, mengulang metode yang sebelumnya telah kita lakukan, dimana setelah kita lakukan proses spraying, kita bagi rambut menjadi 3 bagian. Kawan-kawan, kita akan membuat pola crop pada rambut bagian atas di tutorial ini. Untuk first step, setelah kita melakukan pembagian rambut, kita akan mengambil rambut tengah atas ya. Rambut tengah atas ini tentunya akan dijadikan patokan dalam pengambilan rambut pada sisi-sisi bagian rambut atas lainnya.
Disinilah dapat kita lihat guna dari pengambilan rambut tengah atas tadi sebagai patokan, karena tentunya ini akan mempengaruhi secara signifikan potongan-potongan pada bagian rambut atas di sisi lainnya. Untuk pengambilan rambut ini kami menggunakan metode point cut, di mana secara umum point cut ini sendiri berfungsi untuk membuat rambut customer menjadi lebih bertekstur. Next step, kita akan melakukan pengeringan rambut menggunakan hair dryer. Dimana menggunakan hair dryer ini sendiri kita dapat mengeringkan rambut, sebab posisi rambut natural sendiri dapat kita temukan pada rambut yang kering. Pada rambut natural kita dapat melihat bagaimana rambut itu yang sebenar-benarnya natural, sehingga kita dapat melakukan cross check kembali bagian rambut yang masih belum maksimal. Di sini kita blow lagi rambutnya sampai benar-benar kering dan menemukan posisi rambut natural. Next step, setelah kita keringkan seluruh bagian pada segmen-segmen rambut atas, kita akan melakukan pembuatan pola rambut depan. Dimana di awal telah kami sampaikan, kita akan membuat pola crop pada rambut ini, maka kita akan melakukan penegasan kembali pada bagian poni sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, next step kita akan melakukan cross check, di mana di sini kita menggunakan teknik point cut,
dimana dengan menggunakan teknik point cut kita akan mendapatkan hasil rambut yang natural dan lebih mudah diatur. Cross check terus, kita ambil terus bagian-bagian yang masih belum maksimal sampai benar-benar maksimal ya guys ya. Oke lah, setelah perjuangan yang cukup melelahkan dan akhirnya kita akan melakukan proses styling untuk membuat si customer menjadi lebih ganteng dari sebelumnya. Dan juga styling ini sendiri merupakan finishing dari keseluruhan step by step proses haircut ataupun cukur rambut yang telah kita buat. Dan hair drying merupakan bagian yang salah satunya menjadi hal yang penting karena dengan menggunakan hair drying kita akan mendapatkan tekstur dan juga kekeringan rambut yang sesuai dengan permintaan konsumen. Dan sentuhan akhir kita akan menggunakan clay atau mungkin bisa digantikan menggunakan hair powder untuk menciptakan sentuhan akhir yang memberikan hasil maksimal pada potongan kita. Dan dapat kita tarik-tarik rambutnya dengan yang tipis-tipis saja ya, jangan kuat-kuat. Karena kalau kuat-kuat kalian bisa dijambak balik sama customer kalian. Di sini sudah mulai terlihat hasil akhirnya dan tentunya kalian akan mendapatkan potongan yang memuaskan setelah kalian ikuti video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Oke, terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.